Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 190160818. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi administrasi peserta didik. Baiklah, yang pertama adalah administrasi peserta didik. Administrasi adalah pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Setelah pembahasan tentang administrasi dan peserta didik, kita lanjut pada pembahasan apa itu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik dapat juga dikatakan sebuah proses penyusunan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan, pembinaan, sampai murid itu menamatkan sekolahnya. Kemudian, lanjut pada materi proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik diantaranya ada: yang pertama, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru; kedua, orientasi peserta didik baru; tiga, bimbingan dan konseling; empat, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah; lima, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok; yang keenam, pengelolaan kelas; tujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan; kedelapan, ada kenaikan kelas dan EPTA. Selain itu, dalam proses administrasi peserta didik, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik terbagi atas tiga, yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran, yang kedua selama tahun pembelajaran, dan akhir tahun pembelajaran. Baik, selanjutnya ada instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik terbagi atas dua, yaitu manual dan elektronik. Manual diantaranya ada buku induk siswa, yaitu buku pokok yang memuat semua informasi yang dianggap lengkap tentang siswa. Kemudian ada buku kleper, yaitu buku yang membantu buku induk memuat data murid yang paling penting. Kemudian ada daftar presentase, kemudian daftar mutasi peserta didik, yaitu tentang perpindahan peserta didik, kemudian buku catatan pribadi peserta didik, kemudian daftar nilai yang memuat semua nilai peserta didik, kemudian buku leger, yaitu buku tentang peserta didik, baik identitas, catatan hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Kemudian ada buku rapor, yaitu buku atau suatu cara pengukuran kinerja siswa. Kemudian secara elektronik, yaitu ada buku induk siswa, kemudian ada buku kleper, kemudian daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Kemudian ada kelebihan dalam instrumen elektronik, di antaranya yaitu lebih cepat, pengaksesannya lebih cepat, kemudian lebih teliti, kemudian kapasitasnya lebih besar. Selanjutnya, kemampuan mengulangi, mudah mengupdate, dan mempermudah untuk mengirim dan menerima segala informasi, segala yang berkaitan dengan peserta didik. Dengan kelebihan instrumen elektronik akan memudahkan dan mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pada bagian akhir adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru memiliki peran dalam administrasi peserta didik, diantaranya yaitu pengelompokan peserta didik,
pengelolaan kelas, kenaikan kelas dan EPTA. Kemudian, guru mengatur kehadiran murid di kelas. Guru harus mampu menciptakan motivasi belajar bagi peserta didik, dan guru berlatih atau melatih siswanya untuk disiplin di sekolah demi tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.